Kak, Sore, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sehat semua ya? Salam sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Kayak anak SD beneran. Alhamdulillah bergabung Bu Arma. Bu Arma, jadi ini ya nggak bisa malam mingguan ya? Nggak pernah malam mingguan, Bu. Oh, Alhamdulillah, syukurlah. Jadi tidak merasa bersalah ya. Kalau Pak Beni sih nggak boleh malam mingguan dulu dia, masih BPG. Iya, Bu. Dilarang jadinya ya. Kemarin teman-teman sudah semuanya ya Bu Arma ya? Sudah, Ibu. Sudah baik. Kita sekarang mungkin kita bahas aja ya PPT yang tadi Prof Anan berikan. Katanya sih Prof Anan ya, cuma katanya di YouTube ada ya. Lalu kemudian hari ini berarti Sabtu 6 Agustus. Iya. Kita yang penentuan penyebab masalah apa yang mana ya? Saya kok agak ini. Ya. Sekarang Kita yang berapa ya? Hari ini 3C apa yang mana ini? Ini kelas 4 kan ini ya? Kok Kelas 4, pendalaman Bu. materi. Sekarang yang bagian penentuan solusi, Bu. ya penentuan solusi ya. Oh, baik. Kelima. Pengembangan perangkat ya, iya ya. Langkah Lupa kelima. saya ini. Berarti kita masuknya ke LK 2.2 ya. Ya, betul, Bu. Oke. Oke. Ini saya punya pengalaman Bu Arma. Kemarin kan saya dapat itu ya undangan dari itu Bu Arma. Ya. Undangan Zoom meeting yang dari PPG kan. Ya. Nah, begitu kan Zoom saya itu memang sudah dasarnya premium ya. Iya. Karena si link Zoom PPG itu meminta feedback konfirmasi. Saya klik Bu Arma. Ya. Nah, alhamdulillahnya orang Indonesia kan masih ada untungnya ya. Nah, untungnya biasanya saya bayar Zoom itu tahunan, dilalahnya saya bayar itu bulanan. Ya. Nah, ketika saya klik Zoom-nya si PPG itu, dia berubah status dari lisensi menjadi basic gara-gara PPG Zoom PPG itu. Oh, makanya kan kemarin saya panik itu sebetulnya. Iya. Sebelum mulai Zoom meeting dengan teman-teman, saya udah tahu nih teman-teman udah masuk, tapi Zoom saya masih basic. Kalau basic kan kita hanya bisa 40 menit. Iya. Akhirnya saya beli lagi lisensi untuk 1 tahun full dan mungkin nggak mau lagi saya ngeklik itu. Iya. Invitation itu malah merugikan. Untungnya hanya rugi 1 bulan. Ya lumayan sih. Kemarin memperpanjang 29 Juli tanggal 5 langsung hilang statusnya kan lumayan ya. Iya. Karena teman-teman itu Zoom itu memang nggak semuanya punya karena terkendalanya kan ini dolar ya, ada yang bayar pakai dolar. Iya. Oke, hari ini kita LK 2.2. Ini adalah LK 2.1 yang kemarin sudah teman-teman kerjakan. Ini paralel ya dengan LK 2.2 ini. Kalau kita buat menjadi dua layar ya. Ini ada kesamaan di bagian eksplorasi alternatif solusi. Jadi eksplorasi alternatif solusi ini diletakkan di bagian sini gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti teman-teman, ini sebetulnya gini ya Bu Arma, saya melihat, ini saya secara pribadi sih ya, melihat LK ini. Ini seperti serasa, kalau saya menjadi peserta ya, seperti serasa saya terus mengulang-ulang. Iya enggak sih? Ini diulang terus, ini diulang terus gitu kan. Betul. Iya. Sebenarnya kan ketika eksplorasi alternatif solusi ini ya sudah selesai nih Sudah mestinya selesai, ya. ya.
Tapi ini ada lagi solusi yang relevan, ada lagi analisis penentuan solusi, ada lagi analisis alternatif solusi, sehingga rasa-rasanya peserta itu ya ngomong ini mulu nggak berakhir gitu. Iya. Karena memang kalau dia PTK itu ini gampang sebenarnya tertuang eksplorasi alternatif solusi ini nanti bisa langsung tertuangnya di dalam bab 3 ya. Nah, saya belum bisa membuka ini LMS untuk yang lainnya. Apakah PTK itu memang benar-benar tidak ada atau bagaimana? Karena tahun lalu kalau saya ingat-ingat kembali itu ada kalau tidak salah PTK, tapi PTK-nya itu bukan PTK yang riset begitu Bu Arma. Jadi PTK itu nanti bisa diambil dari hasil LK teman-teman ini, itu dilampirkan dan dilaporkan di bagian paling akhir. Jadi ada laporan PPL dan ada laporan PTK. Nah, PTK-nya itu ini adalah yang LK-LK ini gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya. Saya nggak berani ini karena memang kan PPG yang ini agak berbeda sistemnya. Iya. Lalu kemudian coba pastikan teman-teman semua LK 2.2 ini akan berakhir di hari apa ya. Kembali lagi dilihat di dalam LMS-nya. Saya punya rencana hari Minggu besok itu sudah mulai menilai pekerjaan teman-teman untuk yang LK 2 sampai LK 2.1 itu sudah mau saya nilai Bu Arma Ya. biar tidak numpuk ya karena nanti numpuk paling banyak kita itu ketika perangkat ya. Perangkat itu lumayan apalagi nanti kalau ketika sudah masuk UK, PPL dan peer teaching itu sudah semakin lumayan lagi. Iya, betul. Nah, sekarang kita berfokus ke sini. Katanya sih punya Prof Anan, tapi ada beberapa teman instruktur bilang kok sama seperti di dalam YouTube ya. Nggak tahu mana yang benar, karena saya juga nggak nonton di YouTube-nya. Ini adalah tugas sebelum kita masuk ke penyusunan rencana aksi dan penyusunan rencana evaluasi. Dan mohon maaf, barangkali ini suara background saya agak berisik ya, karena memang ada tamu, jadi barangkali latarnya tidak terlalu jelas. Kita lihat sekarang di dalam penentuan solusi ini adalah contoh dari pengisian LK 2.2 ya. Abaikan struktur tulisan yang tidak benar ya, pakainya V bukan pakai F. Jadi di sini ada eksplorasi alternatif solusi yang dilakukan oleh guru. Dia melihat kepada metode, model, dan media pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik. Asumsinya adalah ketika eksplorasi alternatif solusi ini yang diambil atau yang dipilih dari LK 2.1 yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semua, maka dugaan saya latar belakang masalah yang terjadinya sudah pasti terkait dengan rendahnya motivasi belajar dan keaktifan peserta didik ya. Meskipun di sini ini belum terlihat kelasnya kelas berapa yang yang ditemukan motivasi dan keaktifan peserta didik ini menjadi rendah. Jadi jangan plek-plek diikuti, tapi tambahkan di bagian paling akhir ini eksplorasi alternatif solusinya untuk kelas berapa ya, termasuk untuk pembelajaran keberapa. Seperti kemarin Bu Anissa, terima kasih sudah membuatkan daftar ya. Daftar kelas, lalu kemudian tema, subtema, dan pembelajaran keberapa, itu yang nantinya akan kami pegang ketika Bapak dan Ibu melakukan peer teaching. Dan ini juga nanti LK 2.2 akan saya lihat kembali apakah LK yang dibuat ini sesuai dengan yang ada di dalam perangkat pembelajaran. Jadi yang direncanakan atau diagendakan ini apakah sudah tertuang di dalam perangkat pembelajaran. Jadi ada linearitas antara LK dengan perangkat pembelajaran.
Nah, dengan adanya eksplorasi alternatif solusi yang seperti ini, maka sudah benar solusi yang relevannya, guru harus menerapkan model dan metode yang tepat, yang interaktif, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik. Dan barangkali karena di sininya berbicara tentang media pembelajaran sebagai eksplorasi alternatif solusi, maka di dalam solusi yang relevan ini juga harus ada tentang media pembelajaran. Ketika Bapak dan Ibu mengatakan eksplorasi alternatif solusinya itu adalah model pembelajaran, maka solusi yang relevannya juga model pembelajaran. Jadi ada kesamaan antara eksplorasi dengan solusi yang relevan. Nah, seperti yang kemarin juga sudah disampaikan oleh kami, bahwa ketika Bapak dan Ibu mau menentukan metode pembelajaran, misalkan mau menggunakan talking stick, mau menggunakan snowball throwing, atau mau menggunakan to stay, to stray gitu ya. Nah, pastikan bahwa metode itu bukanlah metode yang berdiri sendiri, tetapi metode itu masuk di dalam model pembelajaran yang memang kita gunakan nantinya untuk peer teaching maupun PPL. Jadi misalkan ya, ketika teman-teman peer teaching-nya modelnya itu yang dibuat problem based learning, lalu kemudian metode yang Bapak Ibu pilih itu misalkan metodenya itu adalah TGT. Pastikan bahwa nanti TGT itu ada di dalam model problem based learning itu. Teman-teman di peer teaching itu harus terlihat di mana sintaks discovery learning, discovery problem based learning-nya, dan di mana posisi metode pembelajaran NHT ataupun games turnamen itu terjadi ya, atau TGT terjadi. Begitu pula ketika PPL ya. Ketika PPL maka itu pun juga harus diterapkan kepada siswa-siswi dari Bapak dan Ibu. Jadi semuanya terlihat sama dengan yang direncanakan. Nah, ketika Bapak Ibu memilih solusi yang relevan, nah karena solusi yang relevan di sini kan ini belum konkret ya, jadi tidak terlihat ini model pembelajaran apa yang mau dipilih, metodenya seperti apa, medianya bagaimana, ini belum terlihat. Kalau memang mau seperti kemarin Bu Erni mengatakan let's read, maka tulis solusi yang relevan, oh menggunakan media pembelajarannya let's read. Nanti saya dan Bu Arma akan mengecek let's read itu akan seperti apa supaya kami bisa nyambung juga dengan rencana yang Bapak Ibu terapkan. Nah, di dalam analisis penentuan solusi, kenapa Bapak Ibu memilih model tersebut, memilih metode tersebut, memilih media pembelajaran tersebut digunakan? Karena dipercaya dapat meningkatkan motivasi, dipercaya dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, dan dapat digunakan agar supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi di dalam analisis penentuan solusi ini itu sesuai dengan eksplorasi alternatif solusi dan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan memang benar-benar bisa mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya di dalam analisis penentuan solusi ini sudah Bapak Ibu lakukan. Di saat apa? Di saat mencari kajian literatur itu sebetulnya sudah bagian dari analisis penentuan solusi ya, bisa langsung diletakkan di bagian sini. Nah, lalu kemudian selain hal ini, adakah analisis alternatif solusinya? Misalkan Bapak Ibu sudah menentukan modelnya, metodenya, medianya, tetapi Bapak Ibu menganggap bahwa akan ada variabel lainnya, akan ada indikator kinerja lainnya yang juga dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Misalkan melalui apa? Oh, adanya penumbuhan kebiasaan positif. Penumbuhan kebiasaan positifnya melalui apa? Pemberian reward. Tetapi kita sepakati bersama
bagi siswa yang namanya reward atau penghargaan itu tidak ada ya Bapak Ibu yang berupa materi. Jadi saya dan Bu Arma tidak menugaskan Bapak Ibu memberikan reward kepada anak-anak itu misalkan berupa coklat ataupun apapun. Itu tidak kami harapkan. Reward yang ada di dalam kelas Bapak dan Ibu itu cukup hanya misalkan pemberian bintang, pemberian apa namanya tanda simbol good atau simbol apapun itu di buku di buku tulis siswa itu sudah kami anggap sebagai reward atau sebagai sebuah pujian. Bapak Ibu membuatkan mahkota semacamnya itu saja itu sudah kami anggap sebagai reward ya. Nah, lalu kemudian selain itu apalagi analisis alternatif solusi selain reward, Bapak Ibu bisa memasukkan misalkan ada humoritas di dalamnya. Di dalam mengajarnya tidak terlalu terkesan kaku. Ada gaya mengajar, misalkan bercandaan bisa masuk ke dalamnya. Itu juga bisa dikatakan sebagai analisis alternatif solusi. Atau misalkan ada yang lain tidak ada. Misalkan apa? Mengkaitkan materi dengan situasi nyata. Situasi nyata yang ada di kehidupan siswa. Contoh, pasti siswa-siswinya Ibu Berta, siswa-siswinya Ibu Erni itu akan berbeda dengan siswa-siswinya Ibu Afrida. Mengingat lingkungan tempat tinggal yang ada di sekitarnya itu sangat berbeda. Contohnya misalkan ketika kita ingin mengajarkan mengenai perkembangan tumbuhan hidup, tidak perlu kita terlalu plek-plek dengan yang ada di buku pelajaran, tetapi kita juga bisa meminta anak-anak membawa tumbuhan-tumbuhan yang memang ada di lingkungan sekitar, yang barangkali di tempatnya Bu Afrida ada kekhasan tertentu di daerahnya. Nah, itu bisa dibawa ya. Jadi sesuaikan sekali lagi dengan kontekstual di mana tempat Bapak dan Ibu tinggal. Karena itu menjadi ciri khas daerah dari tempat di mana Bapak Ibu berada. Nah, lalu yang kedua, ketika Bapak Ibu misalkan menentukan, oh di antara discovery, di antara problem based learning, ataupun project based learning, PJBL, itu kira-kira saya mau menerapkan project based learning nih. Seperti yang saya tanyakan beberapa waktu lalu ya ke Bu Anissa. Bu Anissa harus paham bahwa yang namanya project based learning itu sintaksnya pasti akan memakan waktu. Padahal yang namanya ketika kita peer teaching ataupun kita PPL itu harus dilaksanakan dalam waktu 30 sampai 45 menit. Jadi tidak boleh dipotong. Misalkan Bu Anissa memilih PJBL, sintaksnya PJBL itu ada 5, tapi kemudian Bu Anissa hanya berhasil sampai 3 langkah saja. Itu tidak boleh ya. Bagaimana strategi Bapak dan Ibu ketika ingin menentukan PJBL itu bisa terselesaikan dalam 30 sampai 45 menit untuk peer teaching maupun PPL. Itu ada strateginya. Meskipun pre-memorial, tetapi pre-memorial itu bukanlah Bapak Ibu membagikan LKPD, lalu kemudian ya anak-anak kumpulkan. Tidak, tapi ada jeda waktu di mana mereka mengisi. Barangkali kalau peer teaching itu tidak menjadi sebuah persoalan ya. Artinya kalau Bu Anissa bilang, ya Beni segera kumpulkan, ya Beni segera coba jawab pertanyaan Ibu nomor 1. Itu mungkin tidak masalah. Karena kan siswanya Pak Beni. Tetapi ketika siswanya itu siswa asli Bapak dan Ibu, Bapak Ibu harus pertimbangkan waktu pengerjaannya untuk mereka. Ya, jadi hati-hati di dalam penentuan untuk model PJBL. Tetapi model PJBL ini memang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, yang biasanya ditanyakan oleh peserta. Kalau misalkan saya mau milih PBL, tetapi kemudian dari 3 muatan pembelajaran itu, apakah 3 muatan pembelajaran itu semuanya harus PBL? Apakah 3 muatan pembelajaran itu semuanya harus discovery learning atau bagaimana? Jawabannya tidak mesti Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak Ibu memilih discovery atau PJBL, itu maunya difokuskannya
di salah dua muatan pelajaran yang mana dari jaringan tema yang sudah Bapak Ibu pilih. Dari tiga itu ya, dari tiga muatan pelajaran yang sudah saya tetapkan. Misalkan ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada IPA contohnya. Nah, Bahasa Indonesia IPA, Bapak Ibu memutuskan itu akan menggunakan PBL. Berarti kemudian sisanya boleh tidak menggunakan PBL. Boleh saja gitu. Jadi jangan pernah memaksakan. Kalau memang karakteristik kompetensi, karakteristik materi pembelajarannya itu tidak cocok digunakannya dengan model PJBL, itu jangan dipaksakan ya. Jadi kita makanya harus mencermati, atau bahasa keren, bahasa ilmiahnya, Bapak Ibu itu sebetulnya haruslah melakukan analisis kompetensi. Analisis kurikulum itu sebenarnya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu menentukan model pembelajarannya mau yang mana. Ya, makanya kenapa saya sudah woro-woro. Ayo coba ditentukan dulu dari sekarang. Bu Arma juga kemarin sudah mengatakan, dilihat-lihat buku temanya, kira-kira mana yang mau dipilih, mana yang sesuai untuk dengan model pembelajarannya, dan yang letaknya ada di semester 1. Karena di antara Bapak dan Ibu ini tidak boleh terjadi bentrok, kelasnya sama, tema, subtema maupun pembelajarannya sama, itu tidak diperkenankan ya. Jadi masing-masing harus memiliki pencirian. Jadi kalau misalkan Bu Afrida sudah menentukan, saya mau kelas 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, maka Pak Ferry tidak boleh mengambil itu. Itu sudah dikunci oleh Bu Afrida. Ya, nah nanti ketika kami sudah menerima, saya dan Bu Arma sudah menerima mengenai daftar dari muatan pelajaran yang Bapak Ibu pilih beserta kompetensinya, kita akan sama-sama melakukan analisis kurikulum. Nanti saya akan dibantu juga oleh Bu Arma, apakah materi pembelajaran yang Bapak Ibu pilih itu sudah pas dengan model pembelajarannya ya. Jadi kalau misalkan gini, ini LK-nya sudah diupload Bu. Lalu kemudian ketika saya lakukan analisis, tadinya misalkan Bu Erni memilih kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, ternyata tidak sesuai dengan PBL, bolehkah diganti? Boleh saja gitu ya, tapi tetap harus konfirmasi kepada kami. Nanti saya akan mencatatnya bahwa terjadi pergantian kelas. Tapi paling bagus sebetulnya tidak terjadi pergantian, karena berarti supaya linier antara apa yang ada di dalam LK dengan yang ada di dalam perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Nah, poin yang ketiga itu terkait analisis penentuan solusi. Ini juga kembali kenapa PJBL yang dibuat. Oh, PJBL itu karena mulai dikuasai oleh guru. Dianggapnya itu adalah model pembelajaran penciri untuk kurikulum 2013 dan penciri untuk kurikulum Merdeka, maka dipilih. Itu juga boleh menjadi sebuah alasan mengapa PJBL, mengapa TIPEK, mengapa HOTS itu yang dipilih menjadi alternatif solusi. Nah, selain PJBL ini Bapak Ibu membutuhkan apa lagi? Oh, kayaknya saya butuh keberadaan sebuah media pembelajaran, membutuhkan sebuah platform media pembelajaran. Tetapi yang tidak saya inginkan dari Bapak dan Ibu itu adalah sebaiknya di dalam penentuan platform media pembelajaran ini jangan hanya bilang platform media pembelajaran saja, tetapi sudah difokuskan. Misalkan platform media pembelajaran apa yang mau dipilih, misalkan apa namanya itu Word Wall, atau mau menggunakan Google Classroom, atau mau menggunakan YouTube ya, atau juga bisa menggunakan Quizizz atau Kahoot, itu sudah dituliskan sebagai alternatif solusi. Jadi semakin konkret LK yang Bapak Ibu buat itu akan semakin bagus.
Nah, karena Bapak Ibu merasa bahwa oh berarti kalau selain adanya model pembelajaran yang sudah inovatif, saya mau menggunakan TIPEK. TIPEK itu kepanjangannya apa? Technological, Pedagogic, Content Knowledge. Artinya bahwa syarat utama seorang guru inovatif di dalam pembelajaran abad 21 itu sekarang sangat ditekankan kemampuan teknologinya Bapak dan Ibu. Sudah bukan lagi pengetahuan materi menjadi satu-satunya yang dituntut dari seorang guru, tetapi teknologi yang semakin dituntut ya. Kalau anak-anak itu karena mereka itu adalah digital native, artinya mereka lahir di dunia yang memang sudah serba digital. Beda dengan kita, ketika kita lahir itu belum ada digital, internet segala macam, maka anak-anak itu jangan dikhawatirkan mereka akan cepat menyerap teknologi dengan sangat cepat ya. Meskipun sekarang tidak bisa, tidak bisanya itu bukan dikarenakan mereka memiliki keterbelakangan teknologi, tidak, tetapi karena tidak terbiasa. Nah, karena harus ada syarat TIPEK, Bapak dan Ibu, setelah nanti UK atau ketika kita peer teaching, sebenarnya Bapak Ibu itu bisa mulai menyisipi kemampuan teknologi kepada anak-anak. Ya, kalau misalkan nanti mau menggunakan gawai atau gadget di sekolah, anak-anak diajarkan dulu Kahoot-nya, anak-anak diajarkan dulu Quizizz-nya. Anak-anak diajarkan dulu cara ber-Google Classroom. Jadi, saya dan Bu Arma, ketika melihat Bapak dan Ibu PPL nanti, kami sudah tidak menemui lagi tahapan di mana Bu Anita masih mengajarkan Google Classroom ke anak-anak. Kami sudah tidak menemui lagi Pak Ferry masih tergagap dengan keberadaan platform media pembelajaran. Semuanya sudah smooth ya. Semuanya sudah lancar berteknologi. Terlepas misalkan begini, Bu Ika, saya nggak bisa membuat atau mengedit video peer teaching yang tadinya 30 menit, ya video peer teaching, video PPL yang tadinya 30 menit, 45 menit, lalu kemudian dibuat menjadi 15 menit, itu saya nggak bisa. Bagaimana caranya ya Bu Ika? Nggak apa-apa, pakai teman yang lainnya Bapak dan Ibu. Saya memperbolehkan. Kami tidak melarang Bapak dan Ibu meng-hire orang, membayar orang, meminta tolong orang untuk membantu Bapak Ibu mengedit video, itu tidak apa-apa. Itu bebas ya. Yang tidak diperbolehkan adalah ya Bapak Ibu menggunakan orang lain untuk menjawab apa yang ada di LMS, itu baru tidak boleh. Tetapi kalau misalkan menggunakan bantuan teman lainnya boleh. Jadi pastikan anak-anak mulai dari sekarang sudah mulai diajarkan berteknologi. Sebelum mengajarkan anak-anak berteknologi, maka Bapak Ibu harus bisa teknologinya terlebih dahulu. TIPEK, 4C, HOTS itu harus ada di dalam langkah-langkah pembelajaran saat peer teaching dan saat PPL. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini ada contoh yang tidak baik ya. Bagaimana contoh yang tidak baiknya? Ini sudah diisi eksplorasi alternatif solusinya ya. Dia berdasarkan kajian literatur bahwa kalau untuk mengatasi kesulitan memahami materi pada siswa, guru harus melakukan bla 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 bla. Lalu ada solusi yang relevannya. Pastikan solusi yang Bapak Ibu berikan itu memang Bapak Ibu mampu lakukan dan Bapak Ibu mampu terapkan. Contohnya di sini ada model pembelajaran problem based learning tetapi berbantuan media virtual reality. Ini sangat bagus ya, solusi yang sangat bagus. Tapi saking bagusnya, apakah Bapak Ibu bisa terapkan? Kenapa? Karena yang namanya virtual reality itu membutuhkan dua media. Media apa?
media alat virtualnya khusus, kacamata virtual reality khusus, dan membutuhkan smartphone khusus. Apakah itu dimungkinkan untuk Bapak Ibu adakan? Apakah itu dimungkinkan untuk Bapak Ibu terapkan? Jadi solusi yang relevan itu adalah solusi yang mampu diterapkan oleh Bapak Ibu. Jangan solusi yang terlalu canggih ya. Mohon maaf. Nah, lalu kemudian analisis penentuan solusinya. Di sini ada problem based learning, ada virtual reality, ini tidak masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu membuat analisis penentuan solusi dan analisis alternatif solusi, Bapak Ibu tidak memberikan analisis alternatif solusi. Maka berarti kan kesimpulannya anak-anak hanya tergantung pada ini. Tidak ada kebiasaan positif atau tidak ada aspek lain yang mau ditambahkan di dalam kelas Bapak dan Ibu. Ini maka LK 2.2-nya menjadi kurang. Ya, kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu sudah menuliskan tipek, sudah menggunakan platform misalkan Google Classroom, platform YouTube ataupun semacamnya, maka analisis alternatif solusi apa lain yang bisa digunakan? 4C. Bapak Ibu bisa memasukkan unsur 4C. Di mana proses komunikasinya dituliskan di dalam analisis alternatif solusi? Di mana proses kreativitasnya yang ingin ditekankan pada siswa? Di mana proses kolaborasinya? Di mana proses critical thinking-nya? Itu bisa dijadikan sebagai alternatif dari solusi, ya. Lalu ada lagi nggak alternatif solusi lainnya? Ada apa? Hotsnya. Di mana hotsnya? Posisi hotsnya itu pada saat apa? Saat pembelajaran. Makanya kenapa di dalam eksplorasi alternatif solusi itu sebetulnya paling mudah ketika Bapak Ibu sudah menemukan kelasnya, temanya, dan subtemanya. Karena itu akan mengoperasionalkan atau akan mengkonkretkan ketika Bapak Ibu memilih analisis penentuan solusi dan alternatif solusi. Misalkan seperti kemarin, siapa ya yang kegiatan perekonomian? Di mana sih posisinya hotsnya di dalam kegiatan perekonomian? Di mana posisinya 4C untuk kegiatan perekonomian. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu ya. Kenapa jawaban ini terlalu abstrak? Karena di dalam eksplorasi alternatif solusi ini tidak ada kelas. Makanya dari kemarin kan saya minta kelasnya mana? Kelasnya mana? Kelas rendahnya apa? Kelas tingginya apa? Supaya mempermudah Bapak Ibu dalam merancang analisis penentuan solusi dan analisis alternatif solusi ya. Nah, ketika kita melihat sebetulnya kenapa sih adanya solusi itu, sudah tentu ini alur muaranya, sudah berkali-kali saya bilang ini adalah PTK, penelitian tindakan kelas yang sebenarnya perlu Ibu Bapak Ibu lakukan, tetapi tidak Bapak Ibu lakukan dalam bentuk laporan. Jadi tidak ada refleksi tindakannya, tidak perlu menggunakan model Chemis and Taggart, tidak perlu disajikan dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tentu itu akan memakan waktu. Tetapi yang mau Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu cari, sensitivitas, refleksi diri ketika Bapak Ibu menggunakan lembar kinerja. Bisa saja masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu itu berbeda masing-masing orang, ya. Literasi membaca yang ditemukan di kelasnya Bu Anita bisa saja berbeda dengan kelasnya Bu Dewi misalkan, ya. Ketika ditemukan kesenjangan, artinya idealnya sebetulnya seperti apa? Oh, idealnya itu literasi membaca. Siswa-siswi kelas 3 SD itu sudah bagus. Mereka memiliki minat membaca. Tetapi di kelas saya, kenapa minat membacanya rendah? Berarti ada fenomena gap, ada kekosongan, atau ada fakta yang tidak sesuai antara kenyataan di lapangan dengan idealnya. Itu maka menimbulkan yang namanya solusi. Diidentifikasi penyebabnya. Kemarin sudah kita lakukan akar penyebab masalah itu sudah kita identifikasi, ya. Lalu kemudian
Teorinya menyatakan apa? Dapat teorinya dari mana? Dari kajian literatur yang sudah Bapak Ibu cari itu sebetulnya sudah ditemukan kajian literatur terhadap teorinya. Rencana tindakannya dipilih apa ketika Bapak Ibu menentukan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran yang mau dipilih, itu sebetulnya sudah bagian dari rencana tindakan yang mau Bapak Ibu pilih ya. Jadi sebenarnya dengan demikian Bapak Ibu itu nggak bisa mencomot RPP atau perangkat pembelajaran yang ada di dalam internet. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan LK yang Bapak Ibu buat. Bisa saja perangkat pembelajaran yang ada di dalam internet itu dia tidak bermuara dari LK. Dia tidak menggunakan model pembelajaran yang dikhususkan untuk PPG. Makanya saran saya jangan gunakan perangkat pembelajaran yang ada di internet. Gunakan perangkat pembelajaran yang memang Bapak Ibu buat khusus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelasnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita berangkat dari permasalahan yang ada di kelas, kita mencari akar penyebab permasalahan yang ada di kelas sampai kita menemukan solusi supaya permasalahan yang terjadi di kelas Bapak dan Ibu itu bisa diatasi oleh keberadaan perangkat pembelajaran yang nantinya Bapak dan Ibu buat. Nah, ini ada contoh ya, contoh banyak. Nanti bisa saya berikan di apa di WhatsApp grup dan mungkin Bapak Ibu entah ya apa sudah pegang atau tidak. Tetapi ingat bahwa yang saya minta harus sudah konkret. Materinya mengarah ke apa, kelasnya kelas berapa, media interaktif berbasis ICT-nya seperti apa. Ingat Bapak dan Ibu, ketika menerapkan TIPEK di kelas Bapak dan Ibu, itu bukanlah TIPEK-nya hanya di diri Bapak dan Ibu aja. Contohnya apa TIPEK yang ada di diri Bapak dan Ibu? Yang memegang video pembelajarannya itu hanya Bapak dan Ibu. Tidak ada interaksi antara tidak ada interaksi antara media pembelajaran berbasis teknologi dengan siswanya. Siswanya hanya diam, mendengarkan Bu Afrida menyetel video, hanya melihat Bu Erni mendengarkan video saja, ya, atau hanya melihat paparan PowerPoint. Itu namanya belum TIPEK. TIPEK itu harus membuat guru dan siswa itu sama-sama terlibat di dalam teknologi. Sebentar ya, saya ambil air minum sebentar. Ya, jadi kalau misalkan eksplorasi alternatif solusinya, model PBL, model PJBL, ya ini apa gitu loh. Ini nggak jelas. Media konkret yang mana? Ya, kalau memang misalkan mau menggunakan media konkret,
Media konkretnya seperti apa? Misalkan pelajaran SBDP, mau menggunakan daun sebagai media gambar, ya tuliskan membutuhkan media daun gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu mau membelajarkan tentang perubahan wujud benda, media konkretnya berarti apa? Ya air minum misalkan, atau apa? Itu termasuk ke dalam bagian media konkret ya. Jadi tidak hanya menceritakan media konkret, PBL, PJBL, harus dibuat yang menjadi jelas. Nah, nanti di dalam LK 2.2, saya akan mempermudah Bapak dan Ibu. Mempermudahnya bagaimana? Cukup 2 saja, di eksplorasi alternatif solusi, kelas rendah 1, kelas tinggi 1. Ya, tidak perlu banyak-banyak, ambil saja mana yang mau nanti dijadikan sebagai bahan perangkat pembelajaran, tetapi yang wajib dari Bapak Ibu pastikan semuanya sudah tergambar di dalamnya ya. Materi pembelajarannya apa, model PBL-nya itu fokusnya kepada materi yang mana, ataupun kalau PJBL juga materi yang mana, media konkret yang bagaimana, dan jenisnya seperti apa yang nanti mau dibuat, itu yang wajib harus ada di dalam LK 2.2 ya. Nah, lalu kemudian terima kasih ternyata terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan. Iya, silakan Bu Fatimah kalau mau maghrib. Bu, saya mau tanya deh, Bu. Boleh, Bu Anita. Saya masih belum paham sebenarnya mengenai yang tadi apa model TPEK tadi itu ya, Bu ya. Di sini kan maksudnya Ibu TPEK itu kita menggunakan semacam platform gitu ya, Bu ya, pembelajaran teknologi intinya ya. Mau Betul. itu kuisis, Kahoot, apapun itu gitu ya. Nah, betul. kalau kemarin pada saat PJJ saya melakukan itu gitu kan. Karena muridnya juga kan menggunakan handphone masing-masing gitu ya, Bu ya. Nah, ketika siswanya dalam kondisi luring, nah itu gimana, Bu? Kan kelas 1 tidak mungkin membawa handphone gitu. Nah, ini saya masih bingung gimana nanti caranya saya mau menggunakan itu gitu, Bu. Begini. Kecuali saya boleh gitu, anak-anak ini saya minta belajarnya boleh dengan, misalnya nanti mau PPL, saya lakukan itu dengan Zoom gitu, PJJ modelnya gitu. Kalau Ibu mengizinkan, mungkin saya bisa begitu gitu. Ini gimana, Bu? Jadi begini, bagus pertanyaannya ya. Kalau dia Zoom meeting tentu nggak masalah ya, semua anak-anak pasti terlibat dalam teknologi. Tapi kalau dia luring bagaimana? Strateginya adalah, tunggu sebentar ya, saya gatel banget di tenggorokan. Iya, Bu. Strateginya adalah Bu Anita bilangnya begini, seolah anak-anak, kemarin Ibu sudah menugaskan kamu membawa materi yang berasal dari internet. Coba sekarang keluarkan materinya. Itu jadi harus dibilang dulu Bu Anita sebelum Bu Anita peer teaching. Besok karena Ibu mau besok karena Ibu mau PPL, kamu siapkan di rumah print outan internet clipping ya kalau itu namanya. Clipping tentang itu sudah bagian dari TPEK. Nanti kamera nyorot ke ini ya, kamera nyorot ke tugas biar saya sama Bu Arma bisa melihat. Itu sudah dikatakan TPEK, Bu Anita. Oh gitu, berarti tugasnya itu saya masih nggak paham ya, Bu. Maksudnya si anak ini kan sebelumnya sudah, jadi gini Bu, ini kan kondisinya anak murid saya udah sering saya latih pakai kuisis misalnya ya, untuk latihan tugas-tugasnya itu gitu. Nah, misalnya dari ini, anak-anak ini saya suruh print out hasilnya begitu atau gimana Bu? Atau saya yang print out nanti saya kasih ke mereka atau gimana ya? Kalau kuisis itu kan dia bukannya harus real time. Bisa real time, bisa penugasan Bu. Oh boleh, berarti gini. Iya. Kalau begitu, kalau dia bentuknya penugasan, berarti anak-anak sudah ngisi dulu di rumah. Iya, jadi biasanya gitu. Nah nanti di bagian awal
Bu Anita itu bisa bisa memberikan feedback hasil pekerjaan mereka. Oh, baik. Jadi letakkan atau pilih pembelajaran jangan di pembelajaran pertama, Mm-mm. tapi masuk ke pembelajaran kedua atau pembelajaran ketiga. Mm-mm. Seolah-olah itu sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya. Iya, dan Baik. mereka harus ngisi di situ ya nama-namanya gitu. Iya. Nanti Berarti kamera bisa langsung hasilnya, nyorot ke sana hasilnya. oh jadi Hasilnya hasilnya itu dipaparkan di LCD. ditampilkan gitu ya Bu. Jadi Betul. saya intinya kan menggunakan Infocus juga gitu ya Bu ya. Proyektor Ya, ya, betul, menggunakan betul, proyektor. betul. Kemudian hasilnya itu ditampilkan. Dari situ anak-anak melihat hasilnya tersebut gitu, itu baru disorot ke sana gitu. Betul. Oh Betul. baik. Jadi posisi yang namanya TPEC Bapak dan Ibu tidak hanya dia berada di tengah-tengah kegiatan inti, tetapi di kegiatan awal inti pembelajaran itu juga sudah bisa mulai dilakukan yang namanya TPEC ya. Tetapi yang paling penting adalah memang siswa dan guru sama-sama terlibat di dalam teknologi. Nah, yang seringkali tidak dilakukan oleh teman-teman peserta PPG, terutama kalau ketika UKIN ya, uji kinerja itu kan pasti tatap muka kalau uji kinerja itu. Uji kinerja itu tidak pernah menggunakan Zoom meeting. Guru itu melupakan tipeknya itu tipek dirinya dia sendiri, tetapi tidak mentipekkan anak didiknya. Anak didiknya cuma nonton, padahal di situ instrumen keterlibatan media dengan peserta didiknya banyak loh nomor butir instrumennya. Itu yang akhirnya membuat penilaian menjadi 7 gitu. Angkanya 7, 8, 7, 8. Nggak pernah 9, 10. Karena siswanya nggak pernah merasakan, nggak pernah menyentuh si teknologi. Ya karena memang juga mereka nggak boleh membawa gawai, ya nggak boleh membawa gadget gitu. Jadi makanya saran saya, Bapak Ibu harus memikirkan strategi teknologi yang bisa digunakan oleh siswa. Meskipun mereka nggak membawa gawai, tapi buat mereka menjadi flip classroom. Flip classroom itu artinya bahwa tugas itu sudah dilakukan di rumah, pengayaan materi itu sudah dilakukan di rumah. Ketika di sekolah itu hanya membahas apa yang sudah dilakukan oleh siswa di rumah ketika mereka berinteraksi dengan teknologi. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan Bu Anita. Iya, Supaya Bu. terlihat tipeknya, ya. Iya.